Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master Science, selaku dosen pengampuh mata kuliah Anfisman 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan dengan NIM 2101139 selaku moderator pada hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Anissa Ramadini, Dwi Susanti, Febri Riansa Sabella, Maya Sari, Nur Hafiza Zakira, Oktaviani Muhaddis, Putri Johanda, Foni Ayu Destri. Baik, tanpa memperpanjang lagi, selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai sistem urinari. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Maya Sari, kepada Maya dipersilakan. Sistem urinaria. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan penyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Sistem anatomi urinaria. Yang pertama, ginjal. Ginjal yang mengeluarkan sekret urin. Yang kedua, ureter. Ureter ini yang akan menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih yang bekerja sebagai penampung. Dan yang keempat ada uretra yang menyalurkan urin dari kandung kencing. Ginjal. Anatomi ginjal. 1. Nefron. Nefron terbagi menjadi 2, yaitu korpus renal atau badan Malpighi, tubulus renal. 2. Korteks renal. 3. Medula renal terbagi menjadi 2, yaitu piramida ginjal atau renal pyramids. Ductus collectivus. 4. Pelvis renal terbagi menjadi 2, yaitu calyces dan hilum. Fungsi ginjal itu menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, mengatur tekanan darah, dan kadar garam. Berikut terdapat gambar ginjal dan bagian-bagiannya. Nomor 1, renal palpila, nomor 2, columna renalis, nomor 3, sinus renalis, nomor 4, calyx minor, nomor 5, ureter, nomor 6, calyx mayor, nomor 7, renal pelvis, nomor 8, cortex, nomor 9, kapsul fibrosa, nomor 10, medula. Berikutnya adalah ureter. Ureter merupakan organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria. Ureter memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan diameter 3-4 mm. Ureter memiliki fungsi sebagai jalur sekresi dari ginjal menuju ke kandung kemih. Ureter juga memiliki gerak peristaltik meski tidak sebesar gerak peristaltik pada kerongkongan. Berikut terdapat gambar ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Berikutnya lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, 2. Lapisan tengah lapisan otot polos, 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ukuran urin yang sanggup ditampung oleh kandung kemih adalah sekitar 500 ml, tetapi saat sudah terisi 250 ml maka akan dikeluarkan oleh tubuh. Bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectosificale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis, dan prostat. Korpus yaitu bagian antara vertex dan fundus. Vertex bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum atau lapisan sebelah luar, tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam.
Uretra. Uretra merupakan sebuah saluran yang berfungsi sebagai saluran keluaran urin yang tertampung dari vesika urinaria. Anatominya pada pria, uretra pada pria terdiri dari uretra prostatia, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm dan saluran ini berfungsi juga dalam menyalurkan air mani. Pada wanita, anatominya adalah lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, lapisan spongiosal, lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Panjang uretra wanita kurang lebih dari 3-5 cm, berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Proses dasar di ginjal. Ginjal melaksanakan 3 proses dasar dalam menjalankan fungsi regulatorik dan eksetoriknya, yaitu yang pertama filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi tubulus, dan yang ketiga sekresi tubulus. Hasil dari segala sesuatu yang difiltrasikan atau diekskresikan tetapi tidak diabsorpsi akan diekskresikan sebagai urin. Filtrasi glomerulus, proses di mana sekitar 20% plasma masuk ke kapiler glomerulus menembus kapiler untuk masuk ke ruang interstisium, masuk ke dalam kapsula Bowman. Pada ginjal yang sehat, sel darah merah atau protein plasma hampir tidak ada yang mengalami filtrasi. Kapiler glomerulus pada ginjal sangat permeabel terhadap air dan zat-zat terlarut yang berukuran kecil. Gaya yang mendorong filtrasi plasma menembus kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman lebih besar daripada gaya yang mendorong reabsorpsi cairan kembali ke kapiler, sehingga terjadi filtrasi bersih cairan di dalam ruang Bowman. Laju filtrasi glomerulus atau GFR, yaitu Glomerulus Filtration Rate, dapat diukur dengan menggunakan zat-zat yang dapat difiltrasi di glomerulus, akan tetapi tidak diekskresikan maupun diabsorpsi oleh tubulus. Kemudian jumlah zat yang terdapat dalam urin diukur persatuan waktu yang dibandingkan dengan jumlah zat yang terdapat dalam cairan plasma. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti dengan NIM 2101122. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal, di mana proses ini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh. Proses tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyaknya zat yang direabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh pada saat itu. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain adalah seperti glukosa, asam amino, ion-ion Na+, K+, Ca2+, Cl-, HCO3-, dan HbO42-. Sedangkan kadar urea menjadi lebih tinggi. Proses reabsorpsi di mana mula-mula urin primer masuk dari glomerulus ke tubulus contortus proximal. Kemudian mulai direabsorpsi hingga mencapai lengkung Henle. Zat-zat yang direabsorpsi di sepanjang tubulus ini adalah glukosa, ion Na+, air, dan ion Cl-. Setiba di lengkung Henle, volume filtrat telah berkurang. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Hasil tahap reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberikan warna dan bau pada urin. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air diserap sehingga terbentuk urin. Yang pertama itu ada sekresi tubulus, proses ginjal ketiga. Sekresi tubulus adalah pemindahan seleksi bahan-bahan dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus. Proses ini adalah rute kedua bagi masuknya bahan ke dalam tubulus ginjal dari darah. Dengan yang pertama adalah melalui filtrasi glomerulus. Hanya sekitar 20% plasma yang mengalir melalui kapiler glomerulus difiltrasi ke dalam kapsul Bowman. Sisanya 80% mengalir melalui anterior efferent ke dalam kapiler peritubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dari plasma secara cepat dengan mengekstraksi sejumlah tertentu bahan dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi kapiler peritubulus dan memindahkannya ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi. Selanjutnya yaitu pembersihan plasma. Plasma yang masuk ke ginjal melalui arteri renalis. Plasma yang keluar dari ginjal melalui vena renalis,
tidak mengandung bahan-bahan yang tertinggal untuk dieliminasi di urin. Dengan mengekskresikan bahan-bahan di urin, ginjal membersihkan atau menjernihkan plasma yang mengalir melaluinya dari bahan-bahan tersebut. Selanjutnya yaitu bersihan plasma. Setiap bahan didefinisikan sebagai volume plasma yang dibersihkan secara tuntas dari bahan bersangkutan oleh ginjal per menit. Hal ini tidak menunjukkan jumlah bahan yang disingkirkan, tetapi volume plasma asal dari jumlah yang disingkirkan tersebut. Bersihan plasma yang sebenarnya merupakan ukuran yang lebih bermanfaat daripada ekskresi urin. Ini adalah lebih penting untuk mengetahui apa efek ekskresi urin pada pengeluaran bahan dari cairan tubuh daripada mengetahui volume dan komposisi urin. Bersihan plasma menyatakan efektivitas ginjal dalam mengeluarkan berbagai bahan dari lingkungan cairan internal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada sekresi tubulus bisa dilihat pada gambar bahwa yang pertama terjadi filtrasi pada kapsul Bowman, kemudian direabsorpsi dan disekresikan dan diekskresikan dalam bentuk urin. Pada ekskresi urin adalah pengeluaran bahan-bahan dari tubuh dalam urin. Ini bukan merupakan proses terpisah, melainkan merupakan hasil dari 3 proses pertama di atas. Semua konstituen plasma yang terfiltrasi atau disekresikan, tetapi tidak direabsorpsi akan tetap di tubulus dan mengalir ke pelvis ginjal untuk diekskresikan sebagai urin dan dikeluarkan dari tubuh. Semua yang difiltrasi dan kemudian direabsorpsi atau tidak difiltrasi sama sekali, ia masuk ke dalam darah vena dan dari kapiler peritubulus dan karenanya dipertahankan di dalam tubuh dan tidak diekskresikan di urin meskipun mengalir melewati ginjal.